begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, itu tidak tahu arti. Doa takbiratul ihram saja banyak orang yang tidak tahu arti, tidak tahu makna, tapi pintar hafal. Shalom alaikum Bishim Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Alkitab mengatakan baik atau tidak baik waktunya, Injil harus diberitakan supaya setiap orang yang mendengar dapat menjadi percaya. Saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Welcome to my channel Injil Kabar Baik Habakit. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum Bishim Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya, para subscriber pencinta channel Injil Habakit? Haleluya, luar biasa. Saudara, pernahkah mendengar bagaimana saudara-saudara kita, teman-teman kita, di mana mereka bisa menghafal kitab sucinya, tapi tidak tahu arti? Minim pengetahuan akan makna yang mereka hafalkan. Nah, begitulah terjadi di kala sidang Bapak Muhammad Keci. Saksi-saksi yang dihadirkan, rata-rata mereka hanya bisa menghafal ayat kitab sucinya, tapi tidak tahu arti daripada apa yang mereka bacakan. Nah, sebelumnya coba kita simak cuplikan video berikut ini. Dalam persidangan tadi saya memperhatikan dengan teliti dan mendengarkan 4 saksi itu ketika ditanyakan oleh Bapak tentang ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan Pak Muhammad Keci, ternyata hampir semua mereka nggak pernah baca itu. Semua mereka tidak tahu tentang ayat-ayat Al-Quran itu, tetapi mereka bisa marah ketika ayat-ayat itu diperdengarkan secara bahasa Indonesia. Maka salah satu contoh tadi, mereka keberatan kalau dikatakan Muhammad itu dikerubuti oleh jin, sebagaimana dimaksud oleh surat 19, tapi ketika kita tanya surat itu mereka semua tidak tahu. Demikian juga mereka keberatan ketika dikatakan bahwa setiap orang masuk ke neraka termasuk juga Nabi Muhammad, dan itu mereka itu marah. Tapi ketika saya tanyakan bagaimana dengan pendapat Profesor Dr. Quraisy Shihab dan Profesor Dr. Buya Syakur yang menyatakan Muhammad belum tentu masuk surga, dan itu Muhammad sendiri bilang ayah ibunya pun ada di neraka, kan begitu. Dan bagaimana itu? Saudara pernah tahu? Nah, mereka ternyata pendengar video itu sebagian tidak pernah mendengar, dan mereka pun tidak tahu mengenai surat 1971 yaitu surat Maryam. Jadi itu satu keprihatinan juga, karena harusnya setiap orang mempelajari dan membaca kitabnya masing-masing supaya apa yang mereka imani tidak melulu mengimani Nah, saudara sudah melihat, sudah mendengar bagaimana di persidangan Bapak Muhammad Keci ada 4 orang saksi yang tidak tahu mengenai ayat yang ditanyakan oleh pengacara. Permasalahan yang dialami oleh Bapak Muhammad Keci ketika ditanyakan kepada mereka, entah mereka tidak tahu, entah mereka pura-pura tidak tahu, yang jelas mereka tidak memahami. Mereka tidak mengerti kalau ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi mereka itu dikerumuni oleh jin. Memang ada ayatnya, tapi ayat itu tidak akan diketahui oleh mereka selama mereka hanya membaca Arab, tidak membaca arti. Mereka membaca Arab, tapi mereka tidak pernah membaca arti. Tidak tahu arti. Fasihkah dalam mereka membaca ayat? Sangat fasih. Di saat mereka membaca ayat demi ayat, sangat fasih. Sangat bagus, berirama. Tapi buat apa? Kalau artinya tidak tahu. Pintar hafal, tapi tidak tahu maknanya. Bisa hafal, tapi tidak tahu artinya. Di dalam kekristenan, saya tidak menjumpai hal itu. Maka kita patut berbangga sekali. Saya terutama sekali yang datang dari Kedar nih, Bayot, saudaraku. Ketika masuk Kristen, percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach, tidak ada ayat Alkitab yang tidak saya tahu. Dan saya bangga sekali, ayat Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ibu, agar orang yang membacanya bisa mudah memahami, mudah mengerti, dan mudah dilakukan. Inilah Alkitab yang diimani oleh umat Kristen.
termasuk yang saya imani sekarang. Saya juga seperti itu dulu Bapak Ibu. Saya menghafal ayat Al-Quran tapi saya tidak tahu makna apa yang saya hafalkan. Tidak perlu jauh-jauh. Tentang sholat saja, doa-doa dalam sholat, saya hanya bisa hafal tapi tidak tahu arti. Teman-teman yang lain juga ternyata sama. Hampir semua orang sama. Itu hanya hafalan. Tidak tahu arti. Begitu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Itu tidak tahu arti. Doa takbiratul ihram saja banyak orang yang tidak tahu arti. Tidak tahu makna. Tapi pintar hafal. Bahkan bukan saja pintar hafal. Sangat fasih dalam menghafal. Begitulah kejadian yang terjadi di saat persidangan saudara kita Bapak Muhammad Kici. Saksi-saksi yang dihadirkan, rata-rata mereka tidak tahu apa yang ditanyakan. Tidak tahu artinya. Maka kita beriman harus tahu apa yang kita imani. Setiap apa yang kita baca, kita harus tahu maknanya. Supaya kita tidak dibodoh-bodohin. Jangan-jangan yang kita baca ini menyuruh kita untuk begini. Tapi karena kita tidak pernah tahu arti, kita baca saja. Nah, di dalam kekristenan tidak boleh seperti itu. Dan saya tidak pernah menjumpai yang seperti itu. Apa yang kita baca, kita tahu artinya, kita tahu maknanya, maka kita bisa melakukannya. Nah, terima kasih saudaraku. Kalau saudara melihat bagaimana Buya Syakur Yasin ya berkata, jangan takut murtad. Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Syakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti. Artinya apa? Jangan kamu imani sesuatu hal yang tidak kamu ketahui. Berpikirlah secara kritis dan jangan takut murtad daripada kamu mengimani sesuatu yang tidak kamu tahu. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya video singkat ini bisa menjadi wawasan ya, pengetahuan bagi saudara-saudara kita dari seberang. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh, Bishim Adonai Yesua Hamasyah, Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin.